Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أخواني في الدين عزكم الله. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan musafir. Setelah kita bahas tentang qasar salat bagi seorang musafir dan juga jamak bagi seorang musafir. Setelah kita bacakan atau telah kita bahas bahwa bagi seorang musafir, jika memang ia ingin melakukan qasar, dia harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria pertama diantaranya adalah jangan sampai safarnya itu untuk melakukan kemaksiatan. Kriteria kedua, jarak. Hendaknya jarak minimal yang harus dia tempuh adalah 4 burd atau 16 farsakh atau sekitar 83 sampai 88 km persegi. Berikutnya adalah itu jamak. Berikutnya apa? Allah ya'tam, mengetahui tempat tujuan. Ada ma yata'allaq dengan jarak. Dia harus tahu tempat tujuannya kemana. Allah ya'tam bi muqimin. Jangan sampai dia bermakmum kepada orang yang mukim. Kalau dia bermakmum kepada orang yang mukim, maka dia wajib sholat mengikuti rakaatnya orang yang mukim. Apa lagi? Silakan. Niat sah, jelas ini yang pertama.
harus berniat untuk melakukan apa? Safar, atau juga harus berniat melakukan qasar. Ya. Nah, apa lagi? Ayyakuna muaddiyan lis-salatir rubaiyah. Hendaknya yang dia lakukan adalah salat yang memang diwajibkan ketika itu, bukan salat qadha. Bukan salat qadha. Seandainya ketika dia safar, dia memiliki utang salat. Taruhlah dia memiliki kewajiban qadha salat rubaiyah, salat yang 4 rakaat. Ketika dilakukan di waktu safar, maka dia pun wajib melakukannya sebanyak 4 rakaat. Nah, baik. Kemudian kita pun membahas tentang syarat dari menjamak. Kita katakan bahwa jamak takdim berbeda dengan jamak takhir. Ya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika seorang hendak menjamak takdim. Di antaranya adalah 6. Mualah baina shalatain. Hendaknya antara dua salat ia lakukan berkesinambungan. Jangan sampai ada pemisah yang terlalu panjang. Ya, jika ketika dia salat kemudian dipisahkan antara salat yang pertama dengan salat yang kedua dengan pemisah yang panjang, maka hendaknya dia mengerjakan salat yang kedua pada waktunya. Apalagi? Yang penting kita murojaahnya ya. Jangan sampai kita lanjut ternyata murojaahnya terlupakan. Apalagi? Akhi. 6. ما سمعت صوتك. نعم. Niyatul jam'i, dia wajib berniat salat jamak. Kapan berniatnya? 6. Fadal akhi. Antum? Kapan niatnya? 6. Ini resiko yang duduk di depan ya. Resiko yang duduk di depan ya dapat faedah ditanya. Fadal. Ketika takbiratul ihram, kapan terakhirnya? Ya. Deadline atau apa istilahnya, batas yang paling lambat dia berniat menjelang salam atau sebelum salam pada salat keberapa? Salat pertama. Nah, seandainya dia tidak berniat dan dia ingat ketika setelah salam pada salat pertama, maka alal madhab tidak sah. Dia wajib salat yang kedua pada apa? Pada waktunya. Nah, jadi dia niat jamak di awal ketika dia mengerjakan salat pertama. Baik, sekarang bab baru. Apa lagi syaratnya? Nah, hendaknya dia memulai ayyabda bil ula. Ketika jamak takdim, hendaknya dia memulai dengan salat yang urutannya pertama. Berbeda halnya dengan jamak takhir. Jamak takhir, seseorang diberikan pilihan untuk melakukan salat. Taruhlah kita jamak takhir salat maghrib dikerjakan pada salat isya. Dia diberikan pilihan untuk mengerjakan salat maghrib terlebih dahulu, atau ia diperkenankan untuk melakukan salat isya terlebih dahulu. Tetapi jamak takdim tidak. Dia wajib salat maghrib sebelum salat isya. Dia wajib salat zuhur sebelum salat asar. Seandainya dia melakukan salat asar terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan salat zuhur, maka ia wajib mengulangi kedua-duanya. Salat asarnya tidak sah, demikian pula salat zuhurnya. Seandainya dia salat isya terlebih dahulu,
kemudian baru sholat maghrib pada jamaah takdim, dia wajib mengulangi kedua sholat tersebut. Dia wajib mendahulukan sholat maghrib di atas sholat isya. Ini kalau jamaah takdim. Nah, baik. Berikutnya faslun salatul Jum'ah. Fasal yang baru mengenai salat Jumat. Qala rahimahullah wa syaraitu wujubil jum'ati sab'atu asya'. Dan syarat seorang diwajibkan salat Jumat itu ada 7 macam. Ini penting ya, karena salat Jumat ini amat sangat berkaitan erat dengan kita. Oleh karena itu wajib hukumnya kita mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan salat Jumat. Seandainya kita dengan sengaja atau tidak sengaja kita tidak berusaha untuk mengetahui ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan salat Jumat, maka dikhawatirkan kita termasuk orang-orang yang lalai. Syarat wajib Jumat itu ada 7 macam. Ya. Mengapa dikatakan Jum'ah? Lijtima'in nas fiha. Ya. Dikarenakan manusia berkumpul ketika itu, makanya disebut Jumu'ah. Yajtami', berkumpul. Atau 5 jumi'a fiha minal khair, dikarenakan berkumpulnya pada hari itu berbagai macam kebaikan, makanya disebut Jumu'ah. Keduanya tidak saling menafikan. Kedua makna ini benar. Pada hari Jumat manusia berkumpul untuk melakukan salat Jumat, dan memang pada hari Jumat banyak kebaikan yang Allah berikan pada hari ini. Sayyidul ayyam, sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Makanya kalau di daerah Timur Tengah, hari libur itu hari apa? Hari Jumat. Kalau di sini hari libur hari apa? Hari Kamis. Kamis. Saya ngelamun ya. Hari Ahad, afwan. Hari Ahad libur. Seolah-olah pada hari Jumat tidak ada kebaikan. Oleh karena itu kita lihat khususnya di Jakarta, justru yang macet itu pada hari apa? Jumat. Orang kalau kerja itu takut sama 2 hari. Yang pertama Senin, yang kedua Jumat. Subhanallah. Berbeda di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu ya, ketika hari Jumat suasana seperti libur, lengang. Orang semua di rumah mempersiapkan diri untuk melakukan salat Jumat dan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi kita di sini hari Jumat subuh udah harus siap-siap. Jangankan kita memakai kendaraan roda 4, orang yang memakai kendaraan roda 2 pun harus mempersiapkan sedini mungkin untuk mencapai tempat kerjanya, dikarenakan hari Jumat itu hari macet. Wallahu a'lam. Ketika ada sistem ganjil genap, kita tidak tahu. Kita lihat nanti. Tapi orang Indonesia ya seperti itu mentalnya. Ada sistem 3-in-1, muncul apa? Joki. Sekarang ada sistem ganjil genap, wallahu alam yang muncul nanti apa? Nah, mungkin apa? Tukang nomor jadi diuntungkan. Wallahu alam bishawab.
Orang Indonesia itu cerdas-cerdas kalau dalam hal seperti ini. Ya. Nah, ada sebuah prinsip ya yang mungkin benar. Kita ini nggak boleh salah. Betul kan? Salah nggak boleh, bohong boleh. Iya. Bohong boleh, salah nggak boleh. Makanya mereka lolos dari apa? Dari pemeriksaan pemberantasan korupsi. Apa? KPK. Ya, dikarenakan apa? KPK melihat benar semua. Ya, nggak ada yang menyalahi prosedur. Semua sesuai dengan prosedur, benar. Belum tentu dia jujur. Bisa saja datanya adalah data yang ya tidak benar. Nah, jadi demikianlah fenomena hari Jumat yang seharusnya seseorang beribadah tetapi justru seorang sibuk dengan pekerjaannya. Baik, kewajiban Jumat ini kita sering membacanya di dalam Al-Quran ya, surah apa? Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Apabila diserukan untuk melakukan salat di hari Jumat, yang dimaksudkan adalah salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk menyambut seruan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa salat Jumat merupakan kewajiban setiap individu. Kewajiban setiap individu. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu an amura rajulan fayusalli bin nas thumma uharriqu ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum. Aku ingin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin menyuruh seseorang untuk mengimami salat, sementara aku sendiri membakar rumah-rumah laki-laki yang mereka yatakhallafuna 'anil jum'ah, yang mereka tidak salat Jumat. Jadi memang ini merupakan kewajiban yang wajib bagi setiap muslim untuk melakukannya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha jum'in tahawunan taba'allahu 'ala qalbihi." Barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat berturut-turut, ya, dalam rangka meremehkan salat Jumat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mencap pada hatinya, setidaknya adalah sebagai seorang yang munafik. Waliyauzubillah. Ini merupakan peringatan keras bagi orang yang meremehkan salat Jumat. Pada kenyataannya demikian. Ya, walaupun dilakukan dengan benar mereka salat Jumat, tapi banyak di antara kita yang meremehkan hari Jumat. Di antaranya dalam hal pakaian. Sah, orang yang mungkin bekerja di kantor, mereka memakai pakaian untuk melakukan salat Jumat dengan pakaian seadanya. Orang kerja misalkan sebagai kerja bangunan, ia akan salat Jumat dengan pakaian seadanya, tidak mandi dulu, ya, pakai kaos, pakai celana seadanya. Orang yang bekerja sebagai pekerja kantor pun terkadang memakai pakaian-pakaian yang secara kearifan agama ini tidak pantas.
memakai pakaian yang bergambar, ya, memakai pakaian-pakaian yang tidak pantas. Idealnya ketika sholat Jumat dia mempersiapkan diri. Oleh karenanya bagi yang ya di hari Jumat masih ada jam kantor, hendaknya dia membawa pakaian yang pantas. Ya, pakaian bawalah. Misalkan kalau di kantor, aduh Ustaz, saya kalau pakai gamis gimana gitu. Kan begitu. Pakai sarung lah. Insya Allah nggak akan ditangkap. Iya. Pakai sarung lah. Atau pakai koko yang yang lebar gitu. Yang pantas. Pakai kopiah lah. Yang pantas. Ya. Diusahakan putih. Sah, putih. Diusahakan di hari Jumat itu kita memakai pakaian yang terbaik. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang terbaik, terlebih di hari Jumat. Nah, ini menunjukkan kalau kita ihtimam, benar-benar memiliki perhatian di hari Jumat tersebut. Terkadang kita ya seadanya, menjelang Jumat 5 menit lagi masih ngetik aja di komputer. Kan gitu kalau di kantor. Masih nerima telepon 2 menit lagi masih terima telepon. Ketika azan baru wudu seadanya. Ya. Kita katakan sah tidak? Sah, tetapi wallahu alam apakah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ritual salat Jumat dengan seadanya. Kalau mau ketemu presiden, apa yang kita lakukan? Besok mau ketemu presiden. Jam 9 pagi. Mau ketemu presiden. Minimal mandi. Kemudian memakai pakaian yang pantas. Kan seperti itu. Ini kita subhanallah akan berhadapan, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ya secara logika harus jauh lebih kita perhatikan tentang pakaian dan yang lain. Nah, dikatakan di sini syarat kewajiban Jumat ada 7. Yang pertama al-Islam. Saya kira ini telah kita terangkan bahwa syarat semua ibadah adalah Islam. Apakah orang-orang kafir mereka tidak wajib untuk melakukan apa? Furu' syariah atau ritual-ritual ibadah? Kita katakan memang tidak sah. Orang kafir melakukan sholat tidak sah. Orang kafir melakukan ibadah yang lain tidak sah dan tidak diterima. Tetapi bukan berarti mereka lepas dari kewajiban ini. Sehingga mereka dengan meninggalkan Jumat, karena Jumatnya memang tidak sah, mendapatkan siksaan yang berlipat-lipat. Ya, mendapatkan siksaan yang berlipat-lipat. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mengapa wahai orang-orang kafir, apa yang menyebabkan kalian, kata Allah, yang menyebabkan kalian jatuh ke dalam neraka saqar atau masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulunya kami tidak melakukan salat. Ini menunjukkan apa? Bahwa salat ketika mereka tinggalkan menyebabkan mereka mendapatkan siksaan yang berlipat-lipat. Waliyahzubillah. Nah, kemudian dikatakan di sini wal hurriyah, ya, merdeka. Berarti budak tidak wajib untuk melakukan salat Jumat. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'atu wajibatun 'ala kulli muslimin illa 'ala arba'ah." Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, ya, dan disahihkan oleh
Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa al-jumu'atu wajibatun ala kulli muslimin illa ala arba'ah. Bahwa Jumat itu wajib bagi setiap muslim kecuali pada 4 orang. Ya, abdun mamluk, hamba sahaya. Ia tidak wajib. Kemudian apa lagi? Wamra'atun, wanita. Mereka tidak wajib untuk salat Jumat. Jelas. Ya, ketika laki-laki keluar, wanita keluar, yang terjadi apa? Fitnah. Ya, yang terjadi adalah fasad justru. Ya. Nah, oleh karena itu di sini keluarnya wanita dalam kondisi laki-laki keluar itu akan berpotensi menimbulkan fitnah. Oleh karena itu Jumat bagi wanita tidak diwajibkan. Nah, dan memang seperti itu ya, bahwa fitnatun nisa ini begitu besar, terlebih ketika di negeri kita, tidak mengatur ya bagaimana keluarnya wanita, ya tidak mengatur ya agama seseorang. Memang amat sangat disayangkan negeri kita ini, wallahu a'lamu bissawab, negeri sekuler juga bukan ya. Walaupun pada kenyataannya banyak ya hal-hal yang memang mirip kepada sekuler, tapi negeri agama juga bukan. Kenyataannya ya kebebasan begitu diagung-agungkan. Kita tidak bisa sembarangan untuk mengganggu kebebasan seseorang. Kalau Singapura jelas, Singapura itu negeri sekuler, makanya nggak ada departemen agama di sana, nggak ada. Agama terserah, iya kan? Agama terserah, nggak diurus. Ya, KUA nggak ada di Singapura itu. Di negeri-negeri sekuler agama itu tidak diurus oleh pemerintah. Kalau kita agama diurus. Ya. Nah, di satu sisi peran dari, dalam hal ini para ulama tidak memiliki kekuatan hukum. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia akan memiliki kekuatan hukum? Tidak, hanya sekedar fatwa saja. Berbeda halnya dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Saudi Arabia misalkan, memiliki kekuatan hukum. Negaranya jelas, undang-undangnya jelas bahwa Quran was sunnah, mazhabnya adalah mazhab Hambali, jelas undang-undangnya. Kalau kita tidak sah. Brunei jelas undang-undangnya, mazhabnya mazhab apa? Syafi'i. Hati-hati, antum kalau ke sana menyelisih mazhab Syafi'i bisa dikenakan pidana. Seperti itu. Kalau negara agama ya, kalau negara agama itu seperti itu. Kalau kita ya di antara ya, nggak bisa kita katakan ini negara secara utuh negara agama, dan juga kita tidak bisa mengatakan negara ini bukan negara agama. Kenyataannya ada kementerian yang mengurus agama. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan wanita, yaitu orang keluar silakan, mau pakai apa aja monggo, ya kan seperti itu. Ketika kita singgung, apa komentarnya? Jangan melanggar hak asasi manusia. Diam sudah. Kita. Nah, itulah kita.
Ya. Dan memang kenyataan yang ada, kita sudah meratifikasi deklarasi HAM dan kita ikut hukum-hukum yang berlaku di dunia internasional tentang HAM tersebut. Ini adalah resiko ya, negara yang sama-sama meratifikasi. Ratifikasi itu adalah setuju dengan hukum yang dibuat oleh hukum luar. Untuk masalah HAM, Indonesia tanda tangan. Jadi berlaku juga di sini. Nah, mau ngusir Ahmadiyah nggak bisa. Ya, mau diapain juga tidak bisa. Dikarenakan apa? Memang dilindungi oleh hak asasi manusia. Ala kulli hal di sini wanita tidak diwajibkan sholat Jumat. Kemudian wassabi, kata Rasul, wassabi, anak kecil. Kemudian wa marid, dan orang yang sakit. Nah, dikatakan di sini oleh muallif rahimahullah al-hurriyah, yang pertama merdeka. Ya. Yang kemudian kata beliau wal bulugh, dan orang balik, al-baligh al-aqil, balik dan berakal. Ya, ada yang balik tetapi tidak berakal. Masuk ke dalamnya adalah orang yang pingsan, orang yang sakit, yang sakitnya tidak sadar. Ya. Masuk ke dalam kategori orang yang tidak berakal. Dia tidak wajib untuk sholat Jumat. Wal bulugh wal aqlu. Kemudian wadzukurah berarti laki-laki, dia wajib untuk sholat Jumat. Laki-laki yang mana? Laki-laki yang muslim, ya, yang merdeka, yang baligh, dan yang berakal. Nah, dia wajib dalam kondisi, dikatakan di sini wasihhah, dalam kondisi sehat. Ya. Adapun yang sakit, jika dengan melakukan sholat Jumat menyebabkan sakitnya bertambah, wallahu alam, dia pun boleh melakukan sholat zuhur di rumah. Kemudian wal istitan ini dia penduduk rumah, dia dalam keadaan tidak musafir, gitu. Intinya seperti itu. Atau dia dalam keadaan mukim. Ya. Oleh karena itu seorang musafir boleh dia tidak melakukan sholat Jumat. Dia boleh sholat zuhur. Kemarin kita katakan boleh tidak menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Boleh. Ya, boleh. Nah, jadi musafir dia tidak boleh, dia boleh untuk meninggalkan sholat Jumat, kecuali di dalam kitab Al-Minhaj An-Nawawi, kecuali ketika dia berada di masjid dan imam sudah melakukan takbir untuk sholat Jumat, ketika itu dia boleh untuk tidak boleh untuk meninggalkan sholat Jumat. Tetapi ketika imam khutbah, misalkan, ya, dia ingin beranjak dari khutbahnya, ingin melakukan sholat zuhur saja, boleh tidak? Boleh. Dia seorang musafir. Nah, oleh karena itu Imam Abdullah bin Umar mengatakan la jum'ata ala musafir. Tidak wajib Jumat bagi seorang musafir. Ya, tidak wajib Jumat bagi seorang musafir. Jadi memang penting ya kita memperhatikan bahwa ini wajib buat kita. Ya, wajib buat kita. Jika kita memenuhi syarat-syarat tadi, maka kita wajib untuk melakukan sholat Jumat.
Kemudian syurutus sihhati salatil Jum'ah wa syara'itu fi'liha salasah. Syarat ya sahnya. Kalau tadi syarat wajibnya. Ya, syarat wajib. Ini syarat sah. Syarat sah itu jika dilakukan sah. Syarat wajib jika ada wajib. Kalau syarat sah berkaitan dengan ritualnya. Yang pertama al-baladu misron au qaryatan. Hendaknya negerinya itu ya bukan ya hendaknya negerinya itu sudah selevel apa? Kampung atau tempatnya yang dia tinggal sudah selevel kampung atau qaryah. Qaryah itu ya pemukiman. Misron kota atau pemukiman. Qaryah atau desa. Berarti kalau kita di hutan tinggalnya, ya, yang ada cuman beberapa saja, dikatakan desa juga enggak, ya, se-RT juga enggak, sampai ingin melakukan sholat Jumat menurut mazhab Syafi'i tidak sah, ya. Nah, yang jelas di situ dalam hal ini ditandai oleh adanya bangunan-bangunan ya negeri tersebut. Apakah bangunannya dari apapun? Di situ ada sebuah pemukiman ya yang memang dikatakan ini kampung. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini ini maaf ya, mungkin kita baru mendengar, tapi kita katakan wa ayyakuna al-adadu arba'ina min ahli Jum'ah. Hendaknya jumlah orangnya itu lebih dari minimal 40 orang. Minimal berapa? 40 orang. Berarti kalau 39 orang 39 orang dilakukan sholat Jumat, sah tidak Jumatnya? Sah tidak Jumatnya? Tidak sah menurut apa? Mazhab Syafi'i. Menurut antum? Hah? Menurut mazhab Syafi'i dalam hal ini tidak sah. Ya, 39 orang. Satunya anak kecil. Aduh, kurang. Satunya anak kecil. Sah tidak? Hah? Tidak sah. Ya, betul. Min ahlil Jum'ah. Yang 40 itu adalah orang-orang yang memang diwajibkan untuk sholat Jumat. Nah, jadi memang dilakukan secara berjamaah, ya, dan jumlah jamaahnya itu berapa? 40. Kenapa? Ya. Ya, dikarenakan ada beberapa hadis yang dijadikan dalil dari mazhab Syafi'i untuk memperkuat mazhabnya. Di antaranya adalah hadis Jabir bahwasanya ia berkata, "Mawatis sana anna fi kulli arba'ina fama fawqaha jum'ah." Sudah menjadi kebiasaan mawatis sana bahwa setiap 40 orang ke atas ada Jumat. Ya. Nah, juga hadis-hadis yang lain seperti hadis Ka'ab bin Malik, ya, bahwa As'ad bin Zararah baru melakukan sholat Jumat bersama
para sahabatnya yang lain ketika jumlah kaum muslimin ketika itu sampai di jumlah 40. Nah, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau melakukan salat Jumat di Madinah tidak ada satupun hadis yang menyatakan ketika beliau salat Jumat jumlah sahabat kurang dari 40. Nah, ada beberapa nukilan dari Imam Ahmad dan yang lain, bahkan sebagian riwayat dari Ahmad mengatakan minimal 50. Jadi, ikhwan fillah azakumullah, ini masalahnya adalah masalah yang para ulama berselisih. Para ulama tidak sepakat tentang jumlah bilangan atau jumlah peserta Jumat, dan perselisihan ini ya panjang. Saya kira bukan tempatnya kita bahas di sini. Saya hanya memberikan informasi bahwa mazhab Syafi'i dalam hal ini berapa? 40 saja. Jadi ya ini yang antum ketahui bahwa dalil-dalil mereka ada walaupun sebagian yang dhaif, tetapi setidaknya ini sebagai wacana agar kita jangan sempit, tidak menerima pendapat orang lain saklek sehingga khawatir ya justru kita jatuh kepada hizbiyah. Bangga, pokoknya kalau bukan dari syekh saya nggak mau nerimanya. Lah, tidak seperti itu. Apalagi dalam ranah fikih masalahnya lebih luas. Nah, saya kira cukup sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.